imam benar makmum dapat pahala, imam salah makmum tetap dapat pahala. Yang punya dosa adalah imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ini dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum, mereka sholat untukmu. Maksudnya para imam atau orang yang menjadi imam ini sholat untuk makmum. Fa in asobu falakum, maka sesungguhnya jika imam itu benar, maka kamu mendapatkan pahala. Wa in akhtau, dan jika mereka para imam itu salah, falakum, kamu tetap mendapatkan pahala. Wa alaihim, dan dosanya untuk mereka, maksudnya untuk imam. Rawahul Bukhari. Hadisnya sangat pendek. Hadis ini menjelaskan bahwa kedudukan imam juga kedudukan makmum. Imam sholat itu juga untuk makmum. Oleh karena itu menjadi imam harus melihat makmumnya. Makmumnya tuwek-tuwek, gak usah panjang-panjang, ya gak usah bantal-bantal nemen, ya, melihat makmumnya. Nah, kalau imamnya ini benar, baik, maka makmumnya mendapatkan pahala. Kalau imamnya salah, makmumnya tetap mendapatkan pahala, dosanya kena imam. Ini akeh sing kepengin dadi imam ya, Pak. Ya. Jadi imam ini angel, Pak. Salah jipek imam, ya. Jadi salah bener makmume iki oleh pahala. Enak jadi makmum, ya. Nah, kesunahan imam ngapunten, tidak hanya sekedar jadi imam. Ya, kalau bisa tahu kesunahan di antaranya ngapunten. Kalau kita sholat, kita meskipun tidak jadi imam, apalagi jadi imam, rakaat pertama itu bacaannya lebih panjang dari rakaat kedua. Ya, contoh umpamanya ada, lalu membaca surat itu disunahkan urut, ada urutannya begitu, tidak jomplang, tidak nyungsang begitu. Ya, jangan sampai kita waktu sholat rakaat pertama watini, rakaat kedua alam nasyok, ya, ngapunten, apa imamnya nggak hafal urutannya atau bagaimana, atau hafalnya begitu, diupayakan urut. Contoh umpamanya inna anzalnahu, ya, dari watini, setelah watini itu iqra, setelah iqra itu inna anzalnahu. Nah, kalau ngimami rakaat pertama watini, upayakan rakaat kedua jangan iqra meskipun urutannya, karena panjang iqra. Maka terbaik adalah inna anzalnahu. Jadi tetap urutan inna anzal lebih rendah, lebih pendek. Atau juga setelah iqra, ya, itu inna anzalnahu. Jadi kita upayakan urutannya surat juga benar, panjangnya
rakaat pertama sama rakaat kedua itu beda. Ada hadisnya, Pak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat rakaat pertama itu lebih panjang. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti Rasulullah, ya sebaiknya begitu. Lalu di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, jadi yang ngarang kitab Al-Adhkar itu juga Imam Nawawi. Itu juga gitu, disunahkan urutan, tidak nyungsang. Setelah tabat, lalu alhaqumut, sudah nyungsang, awalnya pendek, keduanya panjang, ini malah nggak pas. Terus menurut Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi itu mengatakan, saya lebih suka kalau ngimami itu habis surat. Kenapa habis surat? Sudah tidak ada lanjutannya, cerita itu udah habis, ya. Dan jenis wakof itu ada 4, dan wakof terbaik, jenis wakof terbaik adalah habis surat, ya, atau di akhir surat, ya. Jadi kalau di akhir surat itu lebih pas, atau pindah alinea. Pindah alinea itu kalau di Al-Quran ditandai dengan ain itu, Pak. Satu ruku itu ya, ruku atau ain, itu pindah alinea, artinya ada sambungan tapi itu sudah cukup, ya. Jadi sudah cukup untuk berhenti, diperkenankan. Makanya kalau kita tadarus baca satu ain itu diharapkan sudah beda cerita. Meskipun tidak beda cerita, tapi meskipun diputus itu tidak disambung, itu diperbolehkan, ya. Ini, nah, hal-hal demikian itu masih kesunahan, belum lagi nanti yang membatalkan sholat. Jadi imam harus tahu dan paham betul apa saja yang membatalkan sholat, ya. Terima kasih. Jadi umpamanya mari mangan ini ki, Pak, ya, selilitan tuh sholat, selilitnya metu ditelan, itu batal, karena makan minum itu membatalkan sholat. Bukan makan begini, tapi ada sesuatu yang di luar tenggorokan masuk ke tenggorokan, itu membatalkan sholat. Minum kopi masih terasa manis, ya, terus masuk, itu juga membatalkan sholat, masih terasa manis, ya. Kalau nggak terasa sudah enggak. Makanya kalau minum manis itu kalau bisa sebelum sholat itu ludah kita keluarkan, kita masukkan lagi supaya rasa manisnya hilang, ya. Jadi sesuatu meskipun bukan makanan, kalau masuk ke tenggorokan itu namanya makan, ya. Nah, kalau ada sisa makanan bagaimana, Ustadz? Ya, tidak boleh ditelan, dikemuai atau ludahkan. Cara meludah di sebelah kiri, kaki kiri bawah, ya, kaki ya di bawah, ya, di kaki kiri meludahnya. Ini sengaja muktar, ya. Itu hadis ini terjadi karena saat itu Rasulullah SAW sholatnya di padang pasir, jadi meludah, ya, jangan meludah di depan. Dalam hadis kan dilarang karena kita berhadapan dengan Ar-Rahman, ya, berhadapan dengan Allah. Makanya kita meludahnya sebelah kiri bawah, yaitu kaki bawah. Itu nah, jadi imam terus upayakan kalau kita jadi makmum, ya, salam disunahkan setelah salam kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmumnya salam. Itu dapat kesunahan. Kalau makmumnya ini bersamaan dengan imam salam pertama, podo-podo salam karena kudu ngentut, Pak Pepi biasa, ya. Ini apakah batal? Sah,
ya. Jadi tetap sah tapi tidak dapat kesunahan. Nek disi salam batal. Takbiratul ihram bersamaan dengan imam Allahu Akbar sama barnya, makmum sama imam makmumnya nggak sah. Jadi takbiratul ihram itu kalau bersamaan nggak sah. Oh pemanen disi ya. Jadi upayakan. Terus rukun-rukun qauliyah ya, ucapan itu yang wajib diucapkan dan harus kedengaran itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tidak boleh di hati, tidak boleh. Jadi harus dikeluarkan Allahu Akbar, paling tidak didengar oleh dirinya sendiri ya. Itu yang lainnya ada sebagian ulama masih memperbolehkan dalam hati, tapi karena ini rukun qauli kan ucapan, diupayakan kita ucapkan secara berbisik-bisik ya. Jadi takbir pertama itu takbiratul ihram itu harus dikeluarkan suaranya, paling tidak kedengaran kita. Sering saya ulangi tapi kadang-kadang kita masih lupa Pak. Sekali lagi ya. Jadi lalu takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Monggo yang bengi ini ya bengi. Coba hadisnya 2, lurus dengan telinga, lurus dengan pundak. Kalau ini kan lurus dengan pundak, ini kan lurus dengan telinga. Nah supaya pas lurus dengan pundak dan telinga di sini. Ini lurus dengan pundak, ini lurus dengan telinga. Ya, kalau ini kan lurus dengan pundak saja. Ya, mamanya atau sini lurus dengan pundak, sini telinga. Nah, kalau hadis dua-duanya dipadukan, lurus dengan telinga dan pundak ya di sini nih. Ini lurus dengan pundak, lurus dengan telinga. Tapi yang lain monggo tidak apa-apa. Kalau sing gini aja monggo. Ya. Nah, terus kita upayakan waktu ruku ini juga mengangkat tangan. Ini sunnah. Ya, waktu ruku Allahu Akbar mau ruku. Terus setelah ruku mengangkat tangan lagi. Ya. Setelah itu tidak ada mengangkat tangan kecuali setelah tahiyat. Setelah tahiyat awal umpamanya ya. Kalau sholat maghrib tadi kan ada tahiyat awal. Berdirinya itu mengangkat tangan. Atau kita jadi masbuk, ketinggalan, makmum ketinggalan, imamnya salam, kita kan juga ikut tahiyat. Itu naiknya juga disunatkan angkat tangan. Jadi angkat tangan itu 4 Pak. Pertama takbiratul ihram, kedua mau ruku, ketiga mau i'tidal. Itu angkat tangan. Yang keempat setelah tahiyat. Ya. Terus upayakan kalau ruku itu udah ke bawah juga nggak ke atas begini. Ini idealnya. Nah yang nggak bisa karena sakit nggak apa-apa Pak. Boyok terus gak kuat iki ya seadanya. Ya, jadi lurus. Nah supaya bisa lurus ini di-upgrade tiap 3 bulan. Ya, dengan cara apa? Delok dukoco. Ya, delok dukoco. Lurus iki. Ya, karena kadang-kadang kita sudah agak ke sini atau agak kini kita nggak paham. Ya, kalau nggak mampu udah masalah sudah. Terus sujud. Nah sujud ini duluan kaki lututnya atau duluan tangannya kan begitu. Hadisnya ada 2 ya. Pertama, kalau kamu sujud jangan seperti unta ya, kakinya dulu ya, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW kalau sujud itu lututnya dulu. Nah, berarti kan bertentangan Pak ya. Jadi pertama, kalau sujud jangan seperti unta. Unta itu di situ dijelaskan ya kakinya dulu hadisnya. Nah, cuma kalau kita pahami unta itu kalau duduk kakinya tangannya dulu ya. Ya.
Jadi itu ada yang mengatakan Abu Hurairah lupa. Jadi mayoritas ulama itu, terutama warga Nahdlatul Ulama, itu lutut dulu. Ini ngapunten semuanya kalau normal itu enggak sakit, Pak. Kalau sakit apa boyok, sakit asam urat, terus lugono wae ya. Yang penting boleh tangan dulu, boleh kaki dulu. Yang enggak boleh itu kepala dulu, itu enggak boleh ya. Sujud kepala dulu. Ini enggak percaya dicoba nanti, Pak ya. Jadi itu enggak boleh. Jadi kaki dulu, tangan dulu, monggo. Saat sujud ini sering saya sampaikan, hadiah jelas, jari-jarinya ini rapat, dirapatkan begini ya, bukan pegang, kecuali kalau nggak bisa rapat monggo ya. Sekali lagi, kalau sujud jari-jarinya rapat. Lalu kalau sudah sujud duduk, tangannya diletakkan di paha ini, dibuka, bukan dibuka gini, pokoknya dibuka, enggak dirapatkan. Sekali kalau sujud itu dirapatkan tangannya, kalau duduk ini dibuka atau dipegang ya. Itu kalau masih belajar sujud itu begini, Pak, lali kadang-kadang gini, terus gini, sing bener sing dikemau yo, nah gitu ya. Terus saat berdiri ya, itu sebelum berdiri diupayakan duduk istirahat. Ada hadisnya ya, duduk istirahat. Nah, setelah duduk istirahat naik, diupayakan tangannya ini menekan bumi ya, masih si enom apa menekan bumi. Nah, Pak Mujib gak usah ngomong melo-melo, sholatnya denggone kursi ya. Nah, kalau ini sudah nggak normal lagi, sudah nggak masalah. Jadi semacam itu ya. Terus pas tahiyat ya, ini kalau di Nahdiyin itu isyarah dengan apa? Telunjuk. Itu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, saat telunjuk ini diangkat, mata kita itu melirik ke ini ya. Jadi kita bikin 53, ini 53 ini ya, ini 53 asyhadu alla ilaha illallah, ini matanya melirik ke sini. Tetap pandangan itu ke sujud, tapi saat illallah ya itu melirik ke apa, telunjuk ya. Hal-hal yang kecil ini kadang-kadang kita abaikan atau kita belum pernah mendapatkan pencerahan semacam ini ya. Jadi apa, masih banyak lagi sebenarnya yang perlu kita sampaikan. Jadi intinya, imam benar makmum dapat pahala, imam salah makmum tetap dapat pahala. Yang punya dosa adalah imam. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dia memberikan keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dia memberikan jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.